Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada sore hari ini pada tanggal 9 ya, tanggal 9 Mei, dan hari ini bertepatan tanggal merah di nasional. Alhamdulillah jalanan lenggang menuju ke kantor. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, dan semoga teman-teman yang libur yang ada di rumah memanfaatkan waktunya untuk melaksanakan Fatwa TV. Nah, di Qben atau di satelit ya, Telkomsat, bisa bertanya menimba ilmu agama di program hari ini, yaitu program acara live interaktif meneladani akhlak Rasulullah SAW yang diasuh oleh Al-Ustaz Dr. Sofyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala, yang saat ini posisi beliau ada di kota Surakarta atau Solo. Barakallahu fiik. Dan ya, bagi pemirsa radio yang tergabung dalam anggota Artvisi, ahlan, selamat datang, terima kasih banyak, jazakumullah khairan atas kesetiaannya merelay acara-acara Fatwa TV, terutama acara-acara live interaktif Fatwa TV yang ada 13 serial, ada 13 macam live interaktif di Fatwa TV, dan alhamdulillah mereka semuanya secara bergantian sesuai dengan jadwal teman-teman di Artvisi merelay acara kami. Kami ucapkan banyak terima kasih sudah menyebarkan dakwah kami di Fatwa TV ya. Barakallahu fiik. Dan pemirsa, jika ingin bertanya kepada Ustadz Sofyan di sore hari ini, kami sediakan dua line. Di line pertama, di line telepon Jakarta 021 212 32 333. 021 212 333 seperti yang di atas kepala saya itu nomornya. Dan satu lagi nomor telepon WhatsApp call ya, telepon WhatsApp bukan teks ya, di 0821 7000 6087 ya, 0821 7000 6087. Nah, bagi pemirsa yang menelpon melalui WhatsApp, kami imbau untuk bisa mencari sinyal yang bagus ya, supaya suaranya lancar, nggak putus-putus yang dikenal Ustadz. Jadi Ustadz bisa menjawab dengan tepat gitu ya, tidak bingung bertanya apa, jawabnya apa, nanti salah, khawatir seperti itu. Barakallahu fiik. Dan tidak berpanjang lebar, sekarang saatnya kita menyapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sofyan. Ya, alhamdulillah Ustadz. Gimana Ustadz, kabar antum Ustadz? Alhamdulillah sehat, barakallahu fiik. Biru kayak bahar Ustaz, membawa laut. Barakallahu fiik Ustaz. Kalau biru nggak ada sunahnya pakai biru ya. Kalau putih ada sunahnya Ustaz ya? Ada. Oh, biru ada juga? Enggak putih. Oh, putih ya, sunahnya putih ya. Barakallahu fiik. Iya ya, begitu ya Ustaz ya. Barakallahu. Jadi selama ini kalau yang kalau ke pemakaman itu harus pakai baju hitam-hitam tuh, salah besar ya. Salah besar Ustaz ya. Kalau harus enggak harus. Oh ya. Terus harus. Apa maksudnya ya, dengan hitam-hitam? Apa ada? Siapa itu? Siapa yang hitam-hitam? Misalnya kan kalau di teman-teman di Jakarta tuh, kalau zaman dulu tuh ya, kalau kita ada yang meninggal, kita takziah pakai tunggu pakai baju hitam dulu, nah gitu. Enggak ada. Enggak ada ya Ustaz ya? Kalau mengkhususkan warna hitam untuk takziah itu bukan ajaran Islam, justru itu budaya Barat ya. Oh gitu ya Ustaz ya. Jadi mereka kan khasnya gitu. Kalau berkabung pakai jas hitam, semuanya serba hitam. Iya, begitu Ustaz ya. Jadi bahaya itu tasyabuh Ustaz ya, kalau kita meyakini seperti itu ya Ustaz ya. Bahaya. Kalau harus pakai hitam itu keyakinan bisa masuk ke ranah bid'ah justru. Oh begitu Ustaz ya. Seperti itu saja. Jadi warna adanya keyakinan itu. Ya, bahwa hitam dianjurkan ketika orang sedang berkabung. Itu harus ada dalil yang menjadi rujukan, kalau enggak dia masuk ke ranah bid'ah. Ya, barakallahu fiikum Ustaz. Kemudian Ustaz, kalau boleh sedikit diberikan knowledge ke teman-teman yang ada di rumah, pemirsa Fatwa TV, Islam terkait warna itu apa ya Ustaz ya? Maksudnya apakah ada spesifik untuk warna tertentu bagi wanita misalnya, atau untuk pria? Seperti pria mungkin kata antum tadi putih yang sesuai dengan ada nas, dalil atau hadisnya, atau bagaimana Ustaz? Kalau putih jelas, karena Nabi SAW mengatakan ilbasu min thiyabikumul bayad fa innahu khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Ya, hadisnya fi sahih. Pakailah yang putih-putih dari pakaian kalian. Ya. Karena itu adalah termasuk pakaian yang paling baik. Dan jadikan kain yang warna putih itu sebagai kain kafannya kalian. Jadi memang ada anjuran di sini. Ya. Anjuran untuk memakai baju putih.
Namun ketika seseorang ingin memakai yang lain tidak mengapa. Nabi juga menggunakan selain putih juga. Iya. Kalau nggak salah beliau Merah. pernah menggunakan hijau, surbannya kadang merah ya, pernah juga. Masya Allah. Jadi putih lebih afdol, Iya. ya. Namun warna yang lain pun tidak ada masalah di situ. Iya. Yang penting kriteria-kriteria busana atau pakaian yang syar'i tetap terpenuhi. Iya. Seperti menutup aurat, ya, kemudian tidak ketat, tidak tembus pandang kainnya, ya, cukup Iya. ketebalannya itu cukup lah, ya, tidak menjadikan warna kulit itu bisa kelihatan, tidak menyerupai pakaian khasnya orang-orang kafir, Iya. tidak menyerupai juga pakaian khasnya lawan jenis. Iya. Itu. Nah, mengenai warna lain untuk wanita bagaimana? Itu putih tadi berlaku untuk pria saja atau wanita juga? Enggak. Kalau untuk wanita yang paling menutupi dia. Jadi kan konsepnya wanita itu menggunakan hijab. Iya. Itu supaya dia tidak menimbulkan daya tarik bagi laki-laki ajnabi ketika dia berada di luar rumahnya. Iya. Oleh karena itu pemilihan warna maupun bentuk itu harus dalam rangka mewujudkan konsep ini, tujuan utama ini. Jadi kalau ada warna tertentu, misalnya corak-corak tertentu yang itu malah menjadikan dia semakin menarik, ya hindari. Karena konsepnya itu supaya mengurangi daya tarik, bukan menambah daya tarik. Iya ini. Tapi ketika diperlukan menggunakan warna putih, misal karena harinya demikian terik, dan kalau warna hitam itu kan menyerap panas luar biasa, ya. Jadi semakin panas, gerah. Ingin menggunakan warna yang lebih cerah, ya. Namun dengan tetap menutup aurat, maka pada dasarnya tidak dilarang. Iya. Karena memang tidak harus memilih warna hitam. Warna hitam itu menjadi warna yang paling menutup, paling mungkin di satu sisi ya otomatis lah, kalau kain warnanya hitam itu kan dia lebih nggak tembus pandang daripada yang warna putih. Iya tentunya. Gitu, ya. Nggak nyeplak istilahnya. Gitu. Nggak nyetak juga. Mungkin kalau tujuannya demi semakin menutup aurat sih tidak ada masalah, bagus-bagus saja itu. Cuman tidak berarti dia hanya boleh pakai hitam, tidak. Ya, Aisyah radhiyallahu anha juga pernah menggunakan, saya pernah mendapatkan riwayat gitu, beliau menggunakan pakaian yang warnanya itu merah muda, gitu ya. Pink ya. Iya. Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu Ustaz ya. Jadi ya, terkait sampai sebegitunya Islam memperhatikan juga warna ya Ustaz ya, warna bagi pria dan wanita begitu Ustaz, dan warna yang baik untuk dipakai oleh seorang muslim. Barakallahu fikum Ustaz atas pengetahuan singkatnya, namun sangat bermanfaat karena sehari-hari kita selalu terkait dengan itu saat kita terkait dengan itu tanpa disadari. Berikutnya ini Ustaz, kita boleh masuk dari pertanyaan pertama ya Ustaz ya. Ya, tafadhal. Apakah ada telepon teman-teman? Kita lanjut. Ada telepon? Ada telepon? Tidak, lanjut ya. Siap. Kita lanjut dari pertanyaan datang pertama dari Bapak Raffi ya, Bapak Raffi di Kalimantan Timur, Kota Balikpapan. Begini bunyinya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya terkait minyak rambut. Terkait minyak rambut, kapan sebaiknya digunakan dan sesering apalah bagi laki-laki? Nah, apa ada riwayat tata cara dari Rasulullah SAW dalam menggunakannya minyak rambut ini? Barakallahu fiik, jazakallahu khairan atas pertanyaannya, jawabannya. Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Sejauh yang Anda ketahui tentang merawat rambut, memang ada perintah Nabi mengatakan man kana lahu sya'run falyata'ahadhu. Ya, au kama qala alaihi salatu wassalam, siapa yang diberi rambut yang lumayan lebat, lumayan panjang oleh Allah, maka hendaklah dia memperhatikannya. Ya, dengan disisir atau dengan diminyakin ketika perlu diminyakin. Adapun berapa kali dalam sehari atau dalam seminggu, saya tidak tahu apakah ada anjuran dalam
berapa kalinya saya tidak tahu, tapi yang jelas ya seperlunya. Kita kiaskan kepada perintah untuk menyisir, tapi bukan setiap hari. Ya, ada hadis yang mengatakan redaksinya saya agak lupa ya. Ya. Tapi intinya ya seorang laki-laki itu menjaga penampilan itu bagus-bagus saja, tidak ada salahnya. Cuman jangan jadi kebiasaan bersolek gitu ya. Dikit-dikit ngaca, sisiran aja sampai 5 menit, 10 menit. Itu kan kebiasaan wanita itu, bukan kebiasaan laki-laki. Ya, laki-laki itu praktis-praktis gitu hidupnya ya. Ya, sisir-sisir sekedarnya aja gitu. Ya, yang penting rambutnya nggak bau, nggak gatel-gatel, nggak kutuan. Tapi nggak harus rambut sampai berkilauan, kemudian di model begini begitu. Ya, masih ada urusan yang lebih penting daripada ngurusin rambut. Sebetulnya kan begitu. Betul, Ustaz. Ya. Jadi jangan sampai kita ini buang-buang waktu untuk sekedar menjaga ngurusin rambut. Bagaimana kalau ketika beliau berupaya berjihad bahwa Rasulullah pernah keramas sampai minyak wanginya sampai serambutnya sampai basah minyak wangi, itu bagaimana? Iya, itu ketika mau tawaf, mau ihram. Oh iya. Ya. Kuntu utayyibur Rasulullah SAW li ihramihi qabla an yuhrim wa li tawafihi qabla an yatufa bil bait. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, aku meminyaki rambutnya Rasulullah SAW. Jadi pakai minyak wangi maksudnya. Iya. Untuk ihramnya beliau sebelum beliau melafadzkan niat ihram. Karena kan nggak boleh kalau sudah melakukan niat ihram nggak boleh pakai minyak wangi gitu. Jadi sudah mandi, sudah bersih-bersih, diminyakin dulu, baru kemudian labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajjan, tergantung mau haji atau mau umrah. Demikian juga setelah tahallul awal, ya setelah tahallul awal, beliau kan lepas baju tuh, baju ihramnya lepas sudah, diminyakin lagi sama Aisyah sebelum beliau tawaf ifadah. Ya, saking banyaknya minyaknya di rambut kepalanya Rasulullah itu sampai dia berkilauan di belahan rambutnya itu kelihatan berkilauan. Masya Allah. Jadi itu minyak wangi sebetulnya. Minyak wangi. Iya begitu Ustaz ya, barakallahu fikum, seperti itu ya teman-teman. Kalau mau tawaf tuh ya seperti itu, bisa dicontoh seperti itu. Itu boleh kita contoh Ustaz ya? Boleh kita contoh. Sunnah dong, bukan boleh. Dianjurkan Mas. Dianjurkan. Ya, barakallahu fikum seperti itu. Jangan lupa ya bawa minyak wangi 2 botol, siram semua, barakallahu fikum. Nah, ini ada pertanyaan masuk via telepon ya. Dari hamba Allah di Gresik, coba kita sapa, semoga suaranya jelas ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Halo, ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak hamba Allah di Gresik, betul ya? Iya betul Ustaz. Silakan disampaikan pertanyaannya kepada Ustaz Sofyan Baswedan. Iya, jadi gini Ustaz, apa hukum anak laki-laki yang sudah dewasa, dia lajang tapi masih memakan harta orang tua Ustaz? Masih jadi, memakan harta orang dia tua. Penghasilannya belum cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari lah. Jadi dia makan, minum, listrik masih ikut orang tua di rumah gitu. Apakah tercela kalau gitu, kayak gitu Ustaz? Kalau tercela apakah harus mencari pekerjaan sampingan untuk tambahan, tapi mengorbankan waktu untuk menuntut ilmu, olahraga, terus membantu orang tua seperti mengajak ngobrol atau memijit, dan terkadang membantu pekerjaan rumah kayak cuci piring gitu Ustaz. Ya, baik. Ya, itu saja pertanyaannya. Ya, Afwan. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV, Bapak di Gresik. Ya. Bisa didengar jelas ya, Ustaz? Tafadhol Ustaz. Ya, sudah. Afwan. Insyaallah. Jadi intinya dia sudah balik tapi masih lajang. Dia masih numpang dengan orang tuanya, ikut makan, ikut ya tinggal sama orang tua dan seterusnya. Itu tercela apa tidak? Penghasilannya juga belum bisa mencukupi dirinya. Ya kalau dia sudah berusaha misalnya untuk cari pekerjaan yang lebih menjanjikan dari segi gaji, namun dia belum mendapatkan itu, maka tidak tercela.
Ya. tidak tercela. Apalagi kalau orang tuanya tidak keberatan ya dengan keberadaan dia masih di rumah. Kemudian tadi kan disebutkan ikut cuci-cuci piring, mijit-mijit orang tua, ngajak ngobrol. Yang saya pahami orang tuanya juga butuh teman gitu ya di rumah. Iya. Sehingga perlu ada yang lebih banyak mendampingi mereka. Dan kalau memang itu diperlukan dengan pengertian juga orang tua ya, kalau diharapkan anaknya bisa diajak ngobrol, mijitin, mungkin jam kerjanya nggak bisa seperti jam kerja pada umumnya kan. Iya. Iya, Artinya ya itu bagian dari konsekuensi yang mau tidak mau. Tapi ketika orang tua misalnya tidak mampu untuk nafkahin anaknya dan menuntut anaknya untuk lebih giat bekerja, ya itu dengan konsekuensi juga. Artinya ya si anak harus diizinkan untuk lebih lama berada di luar rumah ya, atau menggunakan waktunya untuk ma'isyah gitu ya. Adapun tadi disebutkan mengurangi waktu untuk olahraga, ya apa menuntut ilmu. Saya cuman khawatir ya, menuntut ilmu di sini jadi alasan untuk apa ya? Untuk bersantai-santai. Nah, Toh menuntut ilmu seperti ini kan biasanya kajian tuh kan paling habis maghrib sampai habis isya kan ya Mas Pongki ya? Iya, jam 7:30 deh selesai, jam 8 kurang ya. Artinya bukan di jam kerja kebanyakan kajian-kajian itu. Iya. Kalaupun dia ingin hadir di pagi atau siang kan biasanya juga kajian tuh di hari libur. Jarang banget kan. Iya. Mungkin hampir tidak ada kajian di jam kerja di hari kerja. Iya. Iya. Karena ustadznya juga ada kerjaan juga gitu ngajar, kan. Ada rutinitas ngajar gitu loh. Sehingga itu sama sekali nggak bisa jadi alasan ya. Iya. Nggak bisa jadi alasan. Adapun olahraga kan juga mau berapa jam satu hari olahraga? Olahraga setengah jam, 1 jam cukup. Itu juga bisa dilakukan di luar jam kerja. Iya. Artinya sama sekali itu tidak menjadi alasan ya menurut saya untuk bersantai dan istilahnya menyandarkan terus kepada orang tua. Justru hendaknya dia merubah mindsetnya dia. Kalau saya bisa nafkahin orang tua saya, itu fadilah, itu termasuk birrul walidain. Masya Allah. Termasuk berbuat bakti kepada orang tua. Iya. Ya, begitu. Nah. Masya Allah, barakallahu fikum. Dan pemirsa yang bertanya tadi, semoga bisa paham ya. Jadi tetap semangat untuk untuk mendapatkan pekerjaan atau kegiatan yang bermanfaat, terutama untuk diri sendiri, juga orang tua yang ada di rumah atau orang yang kita kasihi gitu ya. Semoga semangatlah pokoknya, laki-laki pantang menyerah gitu ya, semangat ya insya Allah. Dan begini, saat ini adalah masuk lagi telepon baru dari Bapak Dindin di Ciamis. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Taib. Bapak Dindin di Ciamis, betul? Ya. Taib. Ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Sofyan Baswedan? Silakan disampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Allah barik fiik. Mohon izin bertanya. Ini Silakan, Pak. permasalahan terkait dengan fikih muamalah, ormas Islam atau lembaga dakwah atau yayasan dakwah gitu ya. Sejauh mana kebolehan para pengurus, para panitia atau ya yang terkait dengan kepengurusan lembaga dakwah tersebut mendapatkan ya dari kumpulan dana itu sebagian insentif atau fee ya untuk sebagai pengganti tenaga, pikiran dan waktu yang telah dicurahkan. Bolehkah gitu? Ada nggak kebolehan gitu? Mungkin bisa dianalogkan dengan para mujahid yang ikut perang Sahid itu mendapatkan hasil peperangan itu tuh ya gitu. Baik. Nah, sebentar. Jadi, jangan itu bentar. Gitu mungkin. Fikihnya sejauh mana gitu? Artinya mendapatkan mukafa'ah, fee lah, mendapatkan sebagai pengganti pikiran, tenaga dan waktu yang telah dicurahkan untuk keterlibatan kegiatan-kegiatan dakwah tersebut gitu. Oh gitu. Apakah boleh atau enggak gitu ya? Itu aja Ustaz, terima kasih.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Didin di Ciamis. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Tafadhol Ustaz. Ya, jadi intinya ketika itu ada keterbukaan antara pengurus yayasan atau ormas atau lembaga dakwah dengan pihak-pihak yang menyumbangkan dananya untuk kepentingan dakwah itu. Yang penting ada kejelasan di sini. Misal, ya, dana yang terkumpul sebagiannya digunakan untuk membiayai operasional yayasan. Ya. Ya, misalnya ada kegiatan, memang kegiatan rutin, yaitu sifatnya mengadakan TPA misalnya di masjid A, atau mengadakan kajian pekanan untuk masyarakat umum, kan pasti ada biaya itu yang harus dikeluarkan, ya. Entah biaya untuk menggaji para pengajarnya atau biaya untuk sewa sound system mungkin atau apalah, ya, untuk insentif pematerinya, ya, mungkin mendatangkan mereka dari luar kota untuk daurah misalnya, ya, selama beberapa hari. Tentu kan ada biaya-biaya itu, tiket, pulang pergi, akomodasi dan lain-lain. Penginapan, ya. Nah, biasanya ketika yayasan ini ingin mengadakan acara-acara atau kegiatan seperti itu, terkadang mereka membuka himbauan untuk berdonasi, ya. Nah, boleh nggak itu nanti kalau sebagian dari yang terkumpul itu digunakan untuk memberikan mukafaah buat para pengurus yayasan? Ya, pada dasarnya sih boleh-boleh aja. Yang penting ada pemberitahuan. Ketika kita menyodorkan itu, orang tahu gitu loh, saya ini infak tidak 100% untuk kegiatan itu. Tapi juga untuk kesejahteraan para pengurusnya. Nah, artinya kalau ada pemberitahuan, misalnya sebagian dana yang terkumpul akan digunakan untuk operasional yayasan, selain untuk kegiatan itu, ya, kegiatan ya, tapi ini untuk operasional bulanannya atau pekanannya, itu tidak ada masalah, insya Allah. Ya, begitu. Tidak perlu dikiaskan ke mujahid, ya, yang mendapatkan ghanimah, karena emang itu sebabnya sebab yang berbeda. Iya. Mungkin kekhawatiran beliau aja sih. Jadi seperti itu saja. Jadi memang ada keterbukaan itu, ya, transparansi, ya, ketika ada pekerjaan ini dan tentunya juga harus dalam batas yang wajar. Oh iya, betul, ya, dalam batas yang wajar gitu loh. Karena kita juga harus bersikap amanah kan di sini. Orang nyumbang itu kira-kira nih, kalau ternyata dari sumbangan yang terkumpul banyak itu dapat misalnya banyak gitu, ya, dan dia butuhnya sebetulnya tidak sebanyak itu, tapi sudah berlebih, kemudian dibagi-bagi secara berlebihan kepada para pengurus. Tanpa alasan yang syar'i. Untuk apa misalnya dia dikasih sekian juta, dan itu sifatnya rutin misalnya, padahal kerjaannya juga nggak seberapa. Nah, itu intinya sih harus bersikap profesional dalam hal ini, artinya yang wajar, ya. Misalnya orang yang tiap hari datang mengadakan pertemuan, tentunya kalau diberi gaji yang setara dengan gaji bulanan itu wajar. Tapi kalau cuma datangnya sebulan sekali, ya, terus mendapatkan sesuatu yang sama, ya, peran dia juga nggak seberapa di situ. Nah, ini yang berarti tidak profesional di sini gitu loh. Ya, begitu saja. Dilihat lagi pula kan yayasan itu kan sebetulnya kan sosial sifat aslinya, bukan komersial. Betul nirlaba. Gitu. Jadi ya nirlaba kan. Jangan kemudian itu dijadikan sebagai sebagai kendaraan untuk mencari laba, justru untuk menghidupi orang-orang yang mungkin ya, saya tidak ingin bersuudzon, ya, cuman numpang aja dia di situ, ya, dapat gaji buta. Jangan sampai seperti itu. Jadi boleh, tapi juga harus dalam batas kewajaran yang layak. Misalnya nih, kalau ada orang yang kita hire, kita sewa untuk ngerjakan seperti ini,
pantasnya dikasih gaji berapa. No, Ya sudah gitu diambil segitu aja. Ya, sekarang begitu Seandainya mudah dia ya, pekerjakan orang lain dengan kerjaan seperti ini, ya misalnya pikiran, dimintain pikiran, kira-kira berapa sih gajinya? Iya. Ya sudah, segitu yang pantas didapatkan diberikan, gitu. ya begitu ya. Dan sekarang mencari patokan seperti itu nggak sulit ya, saatnya dari internet banyak ya, saatnya jasa-jasa ini, Bisa. terima jasa ini, Bisa, berapa iya. biayanya, misalnya bikin banner ini, bikin ini seperti itu ya, IO begitu ya, udah jelas semua ya, saatnya Iya. bisa di pitching ya, diadu semuanya berapa begitu ya, saatnya. Oh ya. Dan saya juga tetap menganjurkan bagi yang ingin mendapatkan pahala yang lebih besar, Ya. dia bisa menjadikan itu sebagai bentuk sedekahnya dia. Masya Allah. Sedekah dengan pikirannya, sedekah Iya. dengan tenaganya, sedekah dengan skillnya. Iya, Ustaz. Kan tidak harus semua itu Nilai dihargai uang. dengan gaji, kan tidak. Ya. Iya. Jadi Yang bagi yang berkelonggaran, kecuali kalau memang dia tidak punya mata pencaharian lain dan memang dia berdedikasi di situ, ya itu lain cerita lah. Iya, begitu. Lain cerita gitu. Ya, jadi kalau sudah Anda bisa simpulkan, kami bisa simpulkan. Pertama tadi antum bilang ini ya, Ustaz ya. Pertama ketransparasi ya, kesepakatan di awal. Kedua, terutama ketika kita mengumpulkan, menggalang dana dari masyarakat. Iya. Untuk job-job tertentu ya, pekerjaan-pekerjaan tertentu yang sifatnya occasional gitu ya, ataupun yang rutin. Kedua itu mengenai kepantasan nilainya ya, Ustaz ya, kepantasan nilai terhadap pekerjaan tersebut dari perusahaan tersebut. Yang ketiga dihimbau untuk untuk bisa menjadikan pahala jariah, Ustaz, membuka ya. Betul, tidak semuanya dinilai dengan rupiah atau dinilai dengan harta begitu saja. Jadi istilahnya jangan terlalu hitung-hitungan seperti orang istilahnya masuk kantor gitu, misalnya jam sekian ada lembur nambah dikit aja kita bisa tambahan insentif. Iya. Barakallahu fikum. Itu anjuran ya, itu anjuran. Sehat Iya, anjuran. lembur ya, betul, Ustaz. Kecuali memang perusahaannya perusahaan yang mengejar profit. Perusahaan lain cerita. Itu Iya. perusahaan namanya, bukan yayasan biasanya kan. Kecuali perusahaan yang mengejar profit, nah baru deh itu hitung-hitungan. PT biasanya judulnya. Lebih 1 menit dihitung 1 jam deh, buletin. Oh, astagfirullah. Tapi Ustaz, ini berikutnya ada telepon masuk lagi dari Padang ini, dari Padang, dari hamba Allah di Padang. Coba kita sapa nih. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Masya Allah. Iya, Bapak hamba Allah di Padang. Ya, ada pertanyaan untuk Sofyan Baswedan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan ditanyakan. Nah, apa? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Jadi bagaimana beriman kepada imam yang bacanya gini, Ustaz. Yang pertama itu Allahu Akbar itu dibacanya Allah ya, Ustaz. Jadi pakai O itu, Ustaz. Sebentar. Ulang lagi. Yang pertama apa? Yang kedua itu, Ustaz. Bapak di Padang. Nomor pertama tadi apa? Suaranya terputus-putus. Tadi pertanyaan apa? Bagaimana berimam ya, berimam kepada orang yang bacaannya Allahnya jadi gimana itu tadi? Allah itu, Ustaz. Allah gitu ya. Ya, tebal alamnya. Ya, yang kedua itu, Ustaz. Siroto itu dibaca Sirota, Ustaz. Sirota. Oh, Sirota. Iya, Sirotal Mustaqim gitu ya. Sirotal Mustaqim gitu ya. Itu yang kedua Mustaqim dibaca Mustaqim, Ustaz. Pakai irto itu, Ustaz. Gitu. Ya. Gitu ya pertanyaannya ya. Jadi kan masjid ini sudah 3 km jauhnya dari rumah saya itu ada 5 masjid, Ustaz. Ya. Jadi 3 masjid ini sudah ada kuburan di tempatnya atau di belakang, di samping, tanpa ada pembatas dinding, Ustaz. Jadi masjid, kuburan, baru dinding, Ustaz. Jadi bagaimana cara dan juga masjid lainnya itu, Ustaz, kadang-kadang imamnya ada yang salah baca yang pertama tadi, Ustaz. Yang kedua atau yang ketiga. Jadi bagaimana solusinya, Ustaz? Ya. Tadi ada masjid, kuburan, baru dinding luar gitu, baru pagar gitu. Betul? Kuburan, masjid,
Halo. Masjid. Kuburan di dalam baru dinding Ustaz. Kuburannya di dalam masjid. Jadi sebentar. Kuburannya itu tidak dipisahkan dengan apa-apa oleh bangunan masjid ya, menyatu dengan tempat sholat begitu. Ya, di halaman. Baik. Itu ya pertanyaannya. Jadi Aduh, suaranya. Bacaan yang imam. Iya. Apakah bagus? Jadi gini Pak, saya minta tolong Bapak jangan ditutup dulu teleponnya. Jangan ditutup dulu ya Mungkin Pak. saya ingin tanya beberapa hal dulu ya. Pertama, ada nggak masjid yang lebih baik dari itu bacaan sholatnya, bacaan imamnya? Yang ketika membaca Al-Fatihah itu fasih, ada nggak? Yang 100% tuh kadang-kadang ganti Ustadz, kadang-kadang enggak. Aduh, agak hilang-hilang suaranya ya. Gimana tadi? Yang 100% ada satu bagus hampir nggak ada ya? Tapi kadang enggak selalu ganti-ganti imamnya. Oh, ada satu tapi ganti-ganti imamnya. Tayyib. Jadi begini Pak, perintah untuk sholat berjamaah di masjid, selain sholat Jumat nih ya, itu hukumnya sunnah. Menurut madhab Syafi'i, fardu kifayah. Ya, fardu kifayah itu artinya kalau sudah ada yang melakukan kan berarti bagi yang tidak melakukan menjadi sunnah, tidak wajib lagi. Ya. Nah, ketika kita dihadapkan dengan dilema seperti ini, kalau kita sholat di situ, nanti imamnya salah dalam membaca Al-Fatihah. Padahal menurut madhab Syafi'i, Imam Nawawi sendiri menaskan wala tajuzu imamatul althal, tidak diperbolehkan orang yang cadel atau istilahnya itu tidak bisa mengucapkan huruf R. Ya, R-nya itu seperti W. Ya, seperti kalau orang Jawa bilang pelo istilahnya, cadel bahasa Indonesianya. Itu tidak boleh menjadi imam kecuali untuk jamaah yang cadel juga. Oh gitu ya. Iya, sesama cadel nggak apa-apa, bermakmum. Ya, imamnya cadel, dia juga cadel juga kebetulan, nggak apa-apa. Tapi kalau dia itu bisa lebih fasih dari imamnya, dia nggak boleh bermakmum. Oh gitu. Itu yang jadi masalah. Sehingga dalam pertanyaan ini tidak menjadi kewajiban lagi dia untuk berjamaah kalau imamnya seperti itu. Ya. Nah, kalau kita nggak tahu nih, ini sekarang nanti imamnya yang bagus apa yang nggak fasih tadi, yang banyak salah-salah tadi ketika membaca Al-Fatihah, kan salahnya itu kan merubah makhraj. Iya. Ya. Sirotol jadi sirotol ya sirota. To'nya jadi huruf ta. Mustaqim kemudian mustaqimnya mustaqim. Itu juga kebolak-balik kan di situ. Iya, ta jadi to jadi ta. Iya. Dan itu di Al-Fatihah semua itu. Iya, betul. Nah, ini yang jadi masalah. Orang seperti itu tidak boleh menjadi imam. Tidak boleh menjadi imam secara syar'i, nggak boleh itu. Iya. Selama masih ada yang lebih baik dari dia. Nah, kalau ternyata kita nggak tahu, tiba-tiba pas sholat subuh atau maghrib atau isya kan jahar itu ya. Iya, disuarakan. Ternyata dia bacanya nggak benar. Bagaimana solusinya? Solusinya para ulama menjelaskan dia boleh memisahkan diri, meninggalkan jamaah itu boleh. Iya. Nggak ada masalah. Boleh ya, atau dia meniatkan dalam hati untuk mufaraqatul imam, berpisah, ya tidak berjamaah dengan imamnya jika ternyata imamnya tidak sah untuk mengimami orang seperti dirinya gitu. Iya. Karena dia lebih fasih sebetulnya daripada imam ini. Nah, cuma kalau sholat Jumat kan tidak mungkin sholat Jumat itu sendiri. Berjamaah di rumah kan nggak mungkin. Iya, betul. Harus dilakukan dengan ada khutbah di masjid. Ya, diusahakan aja semampunya, pilih yang paling baik imamnya. Kalau ternyata dia juga pas ngimamin sholat Jumat dia orangnya itu lagi, ya kita langsung niat aja dalam hati untuk mufaraqatul imam, untuk sholat sendiri. Mufaraqatul imam. Ya, berpisah dengan imam. Memisahkan diri dengan imam.
Iya, iya. Gitu. Maaf Pak, mufaraqatul imam tadi dari mazhab apa Ustaz? Dari manhaj siapa, dari ulama siapa tadi yang mengajarkan? Anak Imam tidak Nawawi, ingat pasti apa Imam ya. Syafi'i bukan? Enggak, kalau yang Nawawi itu yang masalah tidak Yang bolehnya. salah ya, lafaz ya, ya, cadel ya. Iya. Cadel, iya ya. Oh iya ya, mufaraqatul imam. Jadi kita bisa langsung. Tapi insya Allah itu pembahasan dibahas sih dalam fikih yang 4 mazhab itu dibahas. Cuman kalau ditanya ini pendapat yang mazhab mana, saya tidak bisa memberikan secara akurat. Paham, Takutnya salah nanti. Iya ya, Ustaz, barakallahu fiik Ustaz, seperti itu ya. Dan ini sebenarnya sudah ada telepon masuk lagi. Jazakallahu khairan Bapak Ustaz, dan kemudian yang bertanya tadi terima kasih banyak ya. Semoga bisa dapat dipahami dari jawaban dari Ustaz Sofyan. Dan ini kami masih tunggu pemirsa, telepon masih ada waktu sekitar 12 menit insyaallah. Dan Ustaz, kita masuk pertanyaan dari website ini dari Meila Ratna Triani di Purwakarta, Jawa Barat begini. Bismillah, semoga Pak Ustadz sekeluarga dan semua kru Fatwa TV dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Izin bertanya Pak Ustadz Sofyan, bagaimana Ustadz syariat Islam memandang seorang suami yang egonya tinggi? Apa yang harus istri lakukan dan menyikapi ego suami yang terlebih bila egonya tinggi? Tanda tanya. Apakah semua laki-laki memiliki ego tinggi? Tanda tanya. Termasuk apakah ini termasuk juga Rasulullah SAW serta para sahabatnya juga egonya tinggi? Mohon nasihatnya dan pencerahannya. Jazakallahu khairan. Itu udah berapa pertanyaan tuh, banyak sekali itu. Pokoknya semuanya tentang ego. Semuanya tentang ego. Sabar ya Bu Melia. Apa ya? Menghadapi suami yang egonya tinggi bagaimana? Nah ya. Ya memang harus ada ngalah. Ya kan namanya juga rumah tangga itu kan 2 orang dengan jenis kelamin berbeda, dengan sifat-sifat yang berbeda. Yang ini lebih mendahulukan logikanya biasanya ya laki-laki, sedangkan perempuan lebih mendahulukan perasaan. Iya. Yang ini adalah kepala rumah tangga. Ya kalau kepala rumah tangga wajarlah dia punya ego lebih daripada namanya pemimpin itu biasanya emang egonya tinggi, kan dia pemimpin. Iya. Kalau pemimpinnya ngalah melulu ya bukan pemimpin, namanya dipimpin itu. Iya. Dan itu sesuatu yang wajar sih sebetulnya dalam batas tertentu ya. Kan kadang-kadang kan orang menilai ini egonya tinggi karena apa? Karena dia juga ambisinya tinggi. Bisa jadi kalau dia tuntutannya nggak tinggi, dia tidak akan merasa ini saya kok minta ini nggak pernah dikasih, dia mau menangnya sendiri misalnya. Itu kan juga bisa jadi karena si istrinya ini menuntut sesuatu yang di mata suaminya itu juga tuntutan-tuntutan yang berat untuk dipenuhi. Ya saya nggak bisa 100% mengatakan istrinya benar, demikian juga tidak bisa 100% mengatakan suaminya yang egonya tinggi di sini. Iya. Artinya itu memang harus ada ngalah ya, istilahnya ngalah. Nabi Allah SWT mengatakan tentang ayat tentang rumah tangga itu, ada penggalan ayat yang mengatakan fa in karihtumuhunna syai'an fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya, kalau engkau wahai para suami membenci sebagian dari sifat istrimu, maka boleh jadi engkau membenci sesuatu tapi di balik itu Allah memberikan banyak kebaikan. Iya. Ya mungkin suami saya egonya tinggi, tapi lebih enak punya suami daripada menjanda atau jadi perawan tua. Masih ada yang nafkahi dia, ada dia masih bisa punya keturunan, ya kan? Ada yang nganterin ke sana kemari kalau dia perlu dianterin. Ya, coba kalau nggak punya suami, emang nggak ada yang ngatur-ngatur. Tapi kan dia harus nafkahin diri sendiri. Ya. Bagaimana dia akan punya keturunan kalau nggak punya suami? Berat kan, dia harus membiayai anaknya sendiri juga berat. Artinya harus ada saling pengertian di sini, mengurangi tuntutan supaya hubungan ini bisa tetap berjalan gitu ya. Dan memang Islam memberikan hak lebih kepada suami.
Allah yang mengatakan itu. Iya. Ya, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Iya. Wanita punya hak-hak sebagaimana mereka juga punya kewajiban-kewajiban terhadap suaminya ya. Mereka punya hak terhadap suami, mereka juga punya kewajiban terhadap suami. Dan itu semua standarnya adalah urf bil ma'ruf, sesuai dengan standar kelayakan masing-masing tempat, masing-masing waktu. Walirrijali 'alaihinna darajah. Tapi laki-laki diberi tingkatan di atasnya wanita. Ada hak-hak yang itu mutlak hanya diberikan oleh syariat kepada suami. Perempuan tidak diberi. Contoh, laki-laki boleh keluar rumah, tidak usah pakai izin sama istrinya. Iya. Tapi istri nggak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Iya. Nah gitu kan. Betul. Suami berhak melarang orang-orang yang tidak dia sukai untuk masuk ke rumahnya. Ya, misalnya suami nggak suka fulan masuk ke rumahnya, maka dia berhak melarang istrinya, kamu jangan masukkan si fulan ke rumah. Itu haknya suami. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi ada beberapa hak yang itu khusus bagi suami diberinya. Istri tidak diberikan. Itu emang karena ada yang dilebihkan ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah pemimpinnya wanita, pengayomnya wanita, pelindungnya wanita. Kenapa? Karena Allah memberinya kelebihan di atas wanita dan karena laki-laki yang menafkahi. Iya. Jadi perlu ada yang saling pengertian. Kalau dibilang apakah Rasulullah egonya, istilah ego tinggi itu nggak baik, saya nggak mungkin lah. Rasulullah punya ego Jangan tinggi, dipakai, sahabat. nggak boleh dipakai ya. Janganlah, jangan menggunakan istilah-istilah seperti itu. Iya. Masalah ego atau tidak ego ini masalahnya kita kan nggak tahu nih duduk perkaranya seperti apa. Iya, betul. Kalau memang itu sifat egoisme, benar-benar egoisme, itu sifat yang tercela. Oh iya. Karena Nabi tidak mengajarkan egoisme. Iya. Nabi juga konotasinya minus istilahnya apa ya, menurutin kadang-kadang kemauan istrinya itu. Iya. Walaupun itu apa ya, mungkin terkesan kekanak-kanakan ya. Yeah. Tapi Nabi nurutin. Nabi berusaha juga untuk apa ya istilahnya, menyenangkan juga. Contoh, ketika Aisyah radhiyallahu anha haji wada bersama Rasulullah dan istri-istri Nabi yang lain, kan istri-istri Nabi yang lain itu bisa umroh dulu, kemudian tahallul, ihram lagi untuk haji karena tidak haid. Sedangkan Aisyah kena haid duluan sebelum umroh, sehingga umrohnya dimasukkan ke dalam haji, nggak misah. Iya. Selesai pelaksanaan haji, mau pulang ke Madinah, sudah tawaf wada ini semua. Aisyah merengek-rengek sama Rasulullah, saya pokoknya mau umroh. Katanya Nabi, umrohmu sudah masuk, hajimu sudah mewakili umroh. Enggak, bagaimana istri-istrimu yang lain pulang dengan haji dan umroh, saya cuma dengan haji aja, nggak mau. Ya udah. Perempuan banget ya. Perempuan banget. Jadi itu ada 100.000 sahabat, suruh nunggu satu perempuan. Bener-bener ya. Nabi nyuruh Abdurrahman, saudaranya Aisyah, Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq, untuk nemenin Aisyah dari lokasi kafilah ini nunggu, disuruh ke Mikot, ke Tan'im. Yang di situ akhirnya ada masjid yang namanya Masjid Aisyah. Ambil ihram di situ, diantar lagi ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i, tahallul, baru bergabung lagi dengan kafilah. Artinya 100.000 orang nih suruh nunggu mungkin beberapa jam gitu ya. Iya pastinya, zaman dulu lagi, kalau sekarang kan ada mobil. Kemudian kadang-kadang pernah juga suatu ketika Sofiyah binti Huyai, istri Nabi, dia ingin naik unta, naik ke punggungnya unta. Untanya sudah direbahkan, cuman bagi Sofiyah masih terlalu tinggi karena beliau itu posturnya tidak tinggi. Iya. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau melipat pahanya seperti orang berlutut gitu, dengan satu paha dibuat lutut dibuat tumpuan dan satu lagi ditegakkan. Jadi buat paham. Ya apa? Iya. Anak tangga, gitu. Pahanya pijakan. Bikin anak tangga, pijakan supaya Sofiyah bisa naik ke punggung unta. Artinya Nabi juga
melakukan hal itu tidak merasa hina sedikit pun ketika melakukan hal tersebut. Ya. Dan kadang-kadang sampai ngalah dalam beberapa hal dia demi istilahnya keharmonisan hubungan ya. Iya. Begitu. Jadi nasihat saya yang laki-laki, jadilah laki-laki yang baik dengan bersikap baik kepada istri-istrinya. Ya, Nabi mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang baik sama keluarganya, anak istrinya, dan aku adalah yang terbaik terhadap istriku. Jadi itu teladannya seperti itu. Yang istri juga harus sabar. Jangan semua keinginannya minta dikabulkan oleh suami. Ya suami itu lebih punya hak daripada ada visinya ke depan diri Anda, ya istrinya. Nah. Perempuan sekali ya, terus harus 100 orang nunggu. Barakallahu fikum. 100.000, 100 orang, 100.000. 100.000. Waduh, masya Allah, luar biasa lah pokoknya. Pak, ini ada penelpon, semoga ini adalah penelpon terakhir. Kita masih punya waktu 5 menit nih sisanya nih. 5 menit dan harus closing nih. Ya, semoga cepat nih ya waktunya ya. Kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, silakan ada pertanyaan ditanyakan. Mohon bertanya, Ustaz. Ya, silakan, Pak. Ketika kami mau umroh selesai itu, Mutawif ngajak untuk tawaf wada. Apakah dalam umroh itu memang ada tawaf wada, Ustaz? Ya, itu kemudian, ya. Berikut apa? Ketika tahallul itu selesai sa'i kan tahallul ya. Ya. Apakah tahallul itu bisa dilakukan ketika cukur yang dibotakin atau selesai melakukan sa'i terakhir langsung tahallul di situ, Ustaz? Maksudnya ditunda gitu ya, Pak ya? Ditunda ya? Baru ditunda atau langsung gitu? Ya, maksudnya setelah selesai kita langsung ke tempat cukur. Ya. Langsung dibotakin gitu. Atau harus begitu maksudnya? Atau bisa harus selesai di situ langsung dipotong di situ? Di tempat sa'i, jangan Pak, jangan di tempat sa'i Pak, karena itu kan bukan tempat untuk potong rambut, nanti menimbulkan kemacetan dan sunnahnya nggak dapat justru. Iya. Kalau ingin dapatkan sunnahnya tahallul, ya ke tempat potong rambut, karena sunnahnya itu potongnya menyeluruh. Seluruh bagian tubuh, bagian rambut kita itu dipendekkan. Minimalnya begitu. Itu dapat namanya taksir. Yang lebih tempat cukur ya, Ustaz ya? Iya, tempat cukur. Yang lebih afdal lagi dibotakin memang. Kan nggak mungkin dibotakin di tempat sa'i kan Pak, di Marwah. Dimarah-marahin nanti sama askar tuh, diusir-usir tentaranya. Iya, tentara. Karena emang bukan di situ tempatnya. Iya. Jadi tetap kita ke tempat cukur. Adapun tadi namanya tawaf wada ketika umroh, memang sebagian ulama mengatakan seperti itu. Ada perbedaan pendapat di sini. Iya. Karena memang dalilnya itu terjadinya ketika haji. Nah, Nabi mengatakan la yanfiranna ahadukum hatta yakuna akhira ahdihi bil bait. Janganlah kalian tuh meninggalkan kota Makkah kecuali setelah menjadikan perpisahannya itu dengan Baitullah. Maksudnya ya terakhir kali dia tawaf, baru setelah itu dia beranjak pulang. Nah, apakah ini berlaku untuk umroh ataukah untuk haji saja? Nah, ada sebagian yang mengatakan itu juga berlaku untuk umroh. Tapi ada yang bilang enggak, itu untuk haji saja. Jadi itu hanya wajib bagi yang haji. Sedangkan untuk umroh itu tidak wajib. Dalam madhab Syafi'i itu anjuran saja sifatnya. Itu anjuran. Masya Allah, barakallahu fikum Bapak yang bertanya. Semoga dapat diambil pelajaran buat semuanya yang mendengarkan acara ini ya. Barakallahu fikum, terima kasih atas teleponnya. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum. Banyak sekali Masya Allah kami dapat. Termasuk cerita yang sedikit seru tadi, yang 100.000 nunggu satu orang. Barakallahu fikum, juga warna, juga minyak wangi. Barakallahu fikum Ustaz. Kami mendapatkan, saya terutama pribadi dan juga teman di sini mendapatkan banyak sekali yang yang kami baru dapat. Barakallahu fikum Ustaz. Ustaz, bolehkah acara ini kami tutup Ustaz? Ya, silakan Mas. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Pemirsa Fatwa TV, nah sudah tuntas hari ini, sore hari ini. Semoga Allah mempertemukan kita lagi di pekan depan di acara yang sama, jam yang sama, hari yang
yang sama, ustadz yang sama. Nah, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.